Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan channel Wijaya Motor Tarusan. Kebetulan di video kali ini saya lagi mengatasi ataupun lagi memperbaiki motor Beat yang dimana Beatnya itu sudah injeksi ya teman-teman. Dan kebetulan juga berdasarkan cerita orang yang punya motor ini, motor Beat ini itu sebelumnya sudah diperbaiki di berbagai bengkel termasuk showroom, dan masih juga motornya itu tidak stabil ataupun tidak normal seperti biasanya. Dan sekarang kebetulan motornya itu sudah mati total, tidak ada pengapian di kuil. Pengapian kuil itu sudah tidak muncul lagi dan menyebabkan motor ini itu sudah mati total ya teman-teman. Dan sekarang saya akan memperbaiki apa penyebab motor ini tidak stabil ataupun itu tidak mau hidup sama sekali. Dan kebetulan juga orang yang punya motor itu sudah beberapa kali mengganti pada bagian CDI ataupun ECU. Nanti bisa saya perlihatkan di sini. Tadi orang yang punya motor itu sudah beberapa kali mengganti ECU. Bisa teman-teman lihat. Di sini dia sudah menghabiskan 3 buah itu ECU-nya. Ini 2 dan ini 1 masih ada di dalamnya. Oke, bisa teman-teman lihat. Dan mungkin saja kemarin pas dia perbaiki motornya di bengkel-bengkel yang sebelumnya itu penggantian ini, tapi masih saja motornya itu tidak stabil. Dan kebetulan juga ini sudah mati total, bisa teman-teman lihat. Oke, saya taruh lagi. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki motor ini, dan nanti saya akan memperlihatkan apabila motor ini sudah stabil, dan saya juga akan memberitahu apa penyebabnya itu nanti setelah saya sudah menemukan titik permasalahannya. Oke, sekarang saya coba buka dulu, bukan saya cari dulu lah permasalahannya. Oke. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Motor Tarusan, bisa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya, karena itu semua gratis. Oke, sekarang saya coba untuk memperbaikinya dulu. Oke, saya cari dulu permasalahannya. Oke, sekarang beginilah bentuk keadaannya setelah saya buka. Dan kebetulan tadi ketika saya buka, pada bagian ECU ataupun CDI itu tidak terpasang. Seperti ini keadaannya. Dan bola lampu belakang tadi pada bagian bola lampu belakang itu juga tidak ada. Berkemungkinan motor ini sudah diobrak-abrik sama bengkel lain. mana Bodi itu di AT. Ini kita perlihatkan apa saja yang tidak terpasang. Tuh, bola lampu tidak ada, tidak terpasang. Sudah diketel. Jadi motor kok dari bengkel ke bengkel. Sampai ke showroom. Dari showroom masuk ke Wijaya Motor. Jadi sebelumnya motor ini sudah beberapa kali mengganti CDI ataupun ECU, dan motor ini juga sudah
banyak mengganti aki ataupun baterai. Tapi si dia elok udah nak. Buka deh. Hah? Buka. Ada 3. 3. Bangka. Kategori gue bangka. Oh iya bang. Bangka. Jadi kira-kira permasalahan pada motor ini Ini sedang dicari. sedang dicari. Kira-kira feeling aja kama masalah Bisa-bisa dari 10. Kalau enggak, regulator. regulator. Nyonda ko aki lah ganti darui. Bali aki langsung 10 hari habis. Ba mesti dah. Kita tes dulu pengapian dari spool. Nih. Kita cari kabel dulu. Kita tes dulu pengapian pada spoolnya. Mana tahu spool pada motor Beat ini bermasalah ataupun rusak. Dan sekarang Pak Bos lagi mencari kabel untuk melakukan pengujian. Kalau nggak ada api, kita kasih api nih. Palu ya. Wakan dah orang dah ya. Kalau nggak ada api, dikasih api. Itulah akibat salah bengkel. Ci. Akibat salah bengkel, orangnya rugi. Di sini baru menguji kemampuan bengkel. Dalam sekian banyak baru ketemu yang ini. Sekarang Penyakitnya jarang yang ditemukan. Jantungnya sudah 5 kali gantinya. uji pengapian spool kabel warna kuning laras. Buka besi nak asal kasih itu. Buka besi. Lah buka besi belum. Businya belum dibuka deh, tinggal membuka deh. Oke, sekarang kita buka dulu businya, busi. Biar ketika saat kita engkol itu lunak. Inilah untuk keadaan businya, busi. Sekarang kita tes pengapian spool. Di 10 ulang. Kita ada spool dah. Di 10. Apa ini 10 dong? Lalu bayam sih banyak. Sah spoolnya kok. Jadi permasalahan pada motor ini spoolnya tidak ada api. Atau di juin kontak atau apa sih? Saya di kontak awak.
Oke, sekarang kita lanjut untuk penggantian spool, dikarenakan spool pada motor ini itu sudah tidak berapi. Ya kunci balik. Ya balik. Sudah dia. T lah, T balik ancak wah. Wah. Tapi jak lagi depo. Ini enggak balik T. Oh. Kalau kau ketik apa ya? Apa ya? Ayo, Wah, tu ya. Kau nama penghalang. Itu ya so. Kunci goreng sama kunci Inggris. Ya keras. Jaya motor terusan. Marco, mari kita coba. Honda. Ini yang asli Honda. Tadi nggak ada. Oh, langkah keras. Oke, sekarang kita lagi lanjut pemasangan spool baru. Jadi spool ini juga sangat berpengaruh pada motor teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah memperbaiki motor ini dari jam 1 sampai jam 5, dan sekarang tadi juga sudah dilihat pada bagian kabel, diperiksa, karena sebelumnya motornya itu juga sudah diobrak-abrik sama orang lain sekarang. Dan motor ini itu juga baru ganti baterai aki dan masih juga tidak hidup. Tidak jalan arus ke atas. Gimana Pak? Tidak jalan arusnya ke atas. Dan Pasang ini leader juga. mati. Jadi yang rusak. Itu yang rusak. Jadi motor ini harus ke Kalau gabung pakai kabel naik apinya. oh itu. Jadi yang rusak ini. Jadi ini Jalur banyak kontak. Konslet. konslet. Habis baterai tadi. Jadi pantasan motor ini sering ganti aki dikarenakan pada bagian ini, alat yang satu ini itu konslet yang menyebabkan baterai aki itu boros. Dan ini salah satu penyebabnya motor ini tidak mau hidup. Dan kebetulan ini ketika dipasang ke motornya, maka pada bagian arus ke atas itu tidak berjalan dengan lancar ataupun mati total ketika kita menghubungkan yang ini dengan kabel yang ini. Jadi inilah penyebab arus listriknya tidak jalan ke atas. Pengapiannya, arus pengapiannya kontaknya dimatiin kayak gini.
Kalau ini dipasang yang rusak ini harus jalan, jadi baterainya habis. Baterai habis. Jadi kita harus perlu mengganti ini. Ini salah satunya. Jadi permasalahan pada motor ini salah satunya yang ini. Nanti apabila ada yang lain nanti akan saya perlihatkan lagi. Nih baru siap dibedah. Bisa teman-teman lihat. Tuh baru ganti baterai juga. Dan tadi tidak jalan arus ke atas dan sekarang sudah jalan. Ini penyebabnya. Ya. Ini aki baru. Oke, sekarang kita cari permasalahannya yang lain agar motor ini bisa hidup stabil lagi. Oke teman-teman. Sekarang hari kedua melanjutkan ataupun memperbaiki motor Beat yang kemarin. Dan sekarang bagian tadi motor Beat ini kita coba mengganti regulator ataupun Otomatis. aki pro Otomatis. yang ini. Jadi berdasarkan cerita yang orang yang punya motor kemarin, setelah diteliti dan kemarin itu juga sudah diobrak-abrik kabelnya dan ternyata kabelnya masih utuh dan ada beberapa alat yang diganti. Yang ini juga diganti. Yang ini alat yang kecil ini karena yang ini sudah konslet. Yang ini sudah konslet dan apabila kita pasang ini lagi maka pengapiannya tidak dapat menuju ke pengapian kontak dikarenakan ini. Dan juga regulator motor ini juga diganti ataupun aki pro-nya dikarenakan ini juga sudah tidak bisa dipakai lagi atau sudah rusak. Bisa teman-teman lihat yang ini yang lama dan ini sudah dipasang yang baru. Dan itu dua itu yang menyebabkan motor ini itu tidak bisa hidup ataupun tidak normal. Dan lagian kemarin juga sudah ganti spool dan juga ganti baterai AC. Otomatis kontak. Jadi sekarang sudah terpasang yang baru. Bisa teman-teman lihat ini baru dan ini juga baru. Jadi sekarang kita coba hidupkan dulu. Dikarenakan motor ini juga sudah lama tidak hidup karena sudah beberapa hari nginap di bengkel-bengkel orang sebelumnya. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Dan sekarang ketika kita hidupkan kunci kontak dan sekarang pada bagian rotak full pump itu sudah mulai terdengar. Karena sebelumnya itu ketika kita hidupkan kontak rotaknya tidak bekerja dengan baik ataupun cuman bisa diam. Dan kemarin klason itu juga sudah kita tes dan tidak hidup, dan sekarang kita coba tes. Karena ini belum dites, coba dulu. Dan sekarang klaksonnya itu sudah hidup lagi. Sekarang kita coba starter, kita coba hidupkan dulu. Oke, bisa teman-teman lihat motornya itu juga sudah hidup lagi. Namun hidupnya masih belum stabil. Sekarang kita coba dulu.
Cu ganti dia ya. Ini masih belum stabil. Nanti kita coba dulu, kita ganti bensinnya dengan yang baru karena motornya itu juga nah. Karena aku dulu coba buka pulpamnya. Bas dia. Ada bau ya tuh, mari tahu enggak? Busi lah ada orang deh. Gas. Kalau normal. Hah? Oke. Sekarang untuk sementara motornya itu juga sudah bisa hidup. Nanti kita coba lagi, perbaiki lagi apa yang menyebabkan motor ini berabad ketika digas. Oke. Yang terpenting sekarang pengapian pada motor ini sudah ada, dari yang sebelumnya itu tidak ada. Oke, sekarang kita coba bersihkan dulu full pumpnya dan nya. Oke teman-teman, motor Beat yang kita perbaiki itu sudah selesai dan kebetulan motornya itu sudah stabil lagi. Bisa teman-teman lihat, saya coba gas. Oke, bisa teman-teman lihat motor yang kemarin kita perbaiki itu sudah selesai. Dan permasalahan pada motor ini ada beberapa alat yang harus kita ganti, dikarenakan alat tersebut tidak bisa dipakai lagi. Untuk alat yang diganti di sini bisa saya berikan contoh alat apa saja yang teman-teman harus ganti. Dikarenakan motornya mati total, tidak bisa diapa-apakan. Yang pertama, dikarenakan orang yang punya motor itu sebelumnya sudah beberapa kali ganti CDI, dan setelah saya cek di antara CDI yang dia beli itu ada yang masih bisa dipakai, jadi ini tidak perlu kita ganti. Dikarenakan orang yang punya motor itu sudah beberapa kali ganti, jadi masih bagus yang lamanya. Dan yang kedua, spool pada motor ini itu sudah hangus, bisa teman-teman lihat, diganti dengan yang baru. Untuk penggantiannya bisa teman-teman lihat,
ini yang merek Honda. Jadi untuk ketahanannya itu bagus sekali, tahan lama. Dan yang kedua itu penggantian regulator, bisa teman-teman lihat. Dan ini sangatlah berpengaruh besar terhadap motor teman-teman ya. Apabila ini bermasalah, maka baterai aki ataupun baterai itu akan cepat rusak apabila regulator ini yang bermasalah. Jadi berdasarkan cerita orang yang punya motor kemarin, itu motornya itu dalam 1 bulan itu sudah 4 kali ganti baterai ataupun aki. Jadi inilah penyebabnya, dikarenakan ini hangus. Jadi sudah diganti dengan yang baru. Dan yang kedua itu dan yang selanjutnya itu aki, dikarenakan aki yang kemarin yang punya bapak ini itu sudah tidak bisa dicas lagi, jadi harus ganti aki. Ini juga diganti dengan merek GS. Tuh bisa teman-teman lihat paling ujung tuh. Dan selanjutnya ini yang kecil ini. Nah, ini juga diganti dikarenakan ini juga konslet. Jadi apabila ini dipasang, maka motornya itu tidak akan hidup. Arus api ke kontak itu tidak menyala. Jadi ini harus diganti. Dan sekarang untuk hasilnya bisa teman-teman lihat, motornya itu udah stabil lagi. Jadi inilah bentuk hasil akhirnya. Bagi teman-teman yang punya motor ataupun yang memiliki masalah seperti ini, cobalah lakukan cara seperti ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya, karena itu semua gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.